Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Endang Suharyana, jabatan Wakasek Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kali ini Bapak akan memaparkan tentang apa itu dunia usaha dan dunia industri. Seperti kalian ketahui bahwa di sekolah menengah kejuruan, khususnya di SMK Budi Bakti Ciwidey, terdiri dari beberapa program keahlian. Ada bisnis daring dan pemasaran, ada rekayasa perangkat lunak, dan ada desain komunikasi visual. Salah satu dari sekian banyak perbedaan sekolah menengah kejuruan dengan sekolah menengah umum, yaitu dilaksanakannya praktek kerja industri sebagai salah satu bentuk link and make antara dunia sekolah dengan dunia industri. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda saksikan tayangan berikut ini. Baik, bicara tentang dunia usaha dan dunia industri, ini merupakan salah satu komponen yang ada di lingkungan sekolah menengah kejuruan. Tentunya di samping itu ada komponen lain seperti ada kurikulum, ketua jurusan atau kapok, sarana, dan prasarana serta kesiswaan. Sebagai salah satu unsur penting di dunia SMK, maka keberadaan dunia usaha dan dunia industri atau UNIN posisikan dalam satu posisi yang salah satu dari sekian banyak perbedaan antara sekolah kejuruan atau istilah lain vokasional dan sekolah umum. Ini adanya satu keterkaitan antara program pendidikan di lingkungan sekolah dengan lingkungan dunia usaha dan dunia industri, atau dengan istilah lain eksternal, dari satu ikatan kerjasama sehingga tercipta link dan antara pendidikan dengan dunia walaupun bentuk-bentuk keterkaitan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri itu tentunya dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk lingkungan industri. Nah, kalau kalian semua pernah melaksanakan kegiatan keluar sekolah ketika kalian di SMP, itu kan namanya ada studi tour atau studi wisata. Nah, di kita di SMK itu namanya kunjungan kemana, judulnya saja kunjungan industri. Artinya kita melakukan perjalanan mengunjungi perusahaan untuk mengenal lebih dekat tentang bagaimana kalau anak pemasaran itu misalkan proses produksi dilakukan, kemudian distribusi dilakukan, dan lain-lain. Sementara jurusan yang punya sama. Kemudian bentuk keterkaitan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri yang lain adalah dalam bentuk praktek kerja industri atau istilah lain pendidikan sistem ganda. Dikatakan sistem ganda artinya kalian belajar bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi kalian belajar selain di sekolah juga di lingkungan industri tentunya, atau nama lain namanya praktek kerja lapangan gitu. Sehingga kalian tidak hanya dibekali dengan teori-teori saja, tapi nanti akan mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi ketika kalian melakukan praktek kerja di industri sesuai dengan bidang keahlian atau kejuruan masing-masing. Yang ketiga, bentuk keterkaitan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri itu diwujudkan dalam bentuk uji kompetensi, tentunya berkoordinasi dengan tiap ketua program keahlian atau ketua kompetensi. Seperti kalian ketahui bahwa di SMK itu bukan hanya ujian nasional saja yang sifatnya teoritis, tapi juga kalian akan melampaui atau melewati masa ujian dalam bentuk uji kompetensi. Uji kompetensi ini adalah ujian praktek sesuai dengan bidang keahlian atau bidang kompetensi masing-masing untuk menguji sejauh mana kemampuan kalian selama kurun waktu 3 tahun
belajar di SMK berbagai CIB bukan hanya teori yang diuji tapi juga secara praktik. Lanjut, apa itu prakerin atau praktek kerja industri? Prakerin adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan industri yang sesuai atau relevan dengan kompetensi masing-masing siswa. Di sini ada fungsi prakerin. Pertama, tentu mengimplementasikan atau mewujudkan materi yang diberikan di sekolah. Yang kedua, membentuk pola pikir yang konstruktif bagi siswa. Yang ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di lingkungan kerja. Suatu saat kalau misalkan kalian ditempatkan di beberapa perusahaan, tentunya kalian akan berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan karyawan maupun di lingkungan tempat di mana kalian praktek nanti. Yang keempat, fungsi prakerin yang lain adalah membentuk etos kerja yang baik bagi siswa. Apa itu etos kerja? Dengan nama lain, etos kerja itu adalah ciri khas yang muncul dari tempat kerja. Yang kelima, fungsi prakerin adalah membangun kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha dan industri. Nah, tentunya ketika kalian praktek di tempat kerja, di usaha, ini ada beberapa kewajiban atau patuhi. Yang pertama, kalian ketika praktek harus melaksanakan tugas kerja dan di luar itu tentunya kalian akan yang kedua, kewajiban lain sekolah. Artinya begini, jangan sampai muncul citra negatif dibawa oleh kalian ketika kalian bekerja atau praktek di tempat atau institusi atau perusahaan ketika kalian praktek. Wah, saya emang nggak enak nih praktek di sini misalnya itu, karena lingkungannya dan sebagainya gitu. Termasuk juga ketika kalian praktek di institusi atau perusahaan manapun, tolong jaga nama baik sekolah. Kejelekan satu siswa itu akan merembet ke siswa yang lain. Artinya si institusi, perusahaan atau instansi tempat kita praktek atau kemana praktek itu akan memberikan label negatif, bukan hanya keseluruhan, tapi meskipun atau walaupun hanya oleh satu orang, tentunya akan memberikan citra negatif kepada keseluruhan. Itu artinya nanti insya Allah ketika kalian praktek di lingkungan kerja atau perusahaan, tolong nama baik sekolah itu jaga dengan baik. Kewajiban lain sebagai siswa ketika praktek adalah melakukan observasi pengamatan. 6. Ya tentunya kalian harus bertanya kepada pihak yang kompeten bila tidak mengerti tentang hal-hal yang tidak diketahui ketika praktek. Lanjut, tentu praktek atau prakerin ini tidak berdiri sendiri, ada payung hukum. Mengapa ini dilaksanakan di sebuah sekolah kejuruan? Nah, sebagai payung hukumnya adalah salah satunya dari sekian banyak aturan lainnya adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 323/1997. Di sana dikatakan bahwa PSG atau pendidikan sistem ganda merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian yang memadukan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui
bekerja di dunia kerja terarah untuk mencapai keahlian profesional tertentu. Baik, selanjutnya ini kita paparkan beberapa institusi, lembaga, perusahaan yang pernah dan mudah-mudahan ke depan masih tetap kita bisa kerjasama. Antara lain ini untuk DJP atau Desa Jaringan Pemasaran, ini ada Borma Departemen Store. Seperti yang kita ketahui bahwa Borma itu memiliki beberapa cabang yang ada di Bandung. Mulai tahun 2017 itu ada 13 cabang yang kita isi. Contoh misalkan kalian yang jurusan bisnis dan pemasaran itu akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok, ada yang 5 orang, ada yang 10 orang. Itu tentunya dimix atau dicampur antara laki-laki dan perempuan, ditempatkan di setiap cabang. Kemudian yang kedua PT Gria Pratama, dalam hal ini adalah Mat di berbagai cabang tentunya. Nah, ini khusus untuk Mat tentunya kita tempatkan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, itu biasanya hanya 1 atau 2 orang saja di setiap cabang itu. Biasanya kita mau atau meminta kepada perusahaan cabang-cabangnya yang dekat dengan dengan lingkungan Ciwidey, misalkan mulai dari Yaman Ciwidey 1, 2, dan bahkan sekarang ada Yaman baru yang ada di seputar Sukarasa kalau tidak salah, kemudian Soreang, dan misalnya paling jauh ya sekitar Bandung dan Cimahi lah. Kemudian ada Opal Sus Cibaduyut, ini beberapa periode tahun lalu. Sayangnya ini perusahaan Opal ini sudah berubah wajah menjadi apartemen, sehingga besar kemungkinan Opal Sus kita tidak isi lagi karena berubah wajah sekarang. Kemudian ada Sania, sebuah retail, ini juga pernah kita lakukan kerjasama beberapa tahun ke belakang. Kemudian ada Lion Superindo Kopo atau Toko Superindo, Superindo Kopo, Superindo Cimahi, kemudian Superindo. Jadi kita isi untuk Anda yang akan praktek di sana. Biasanya jumlahnya ya tidak lebih daripada 5 sampai 6 orang lah untuk satu cabang itu. Kopo misalkan 5 orang, Cimahi 5 orang, Cimahi 5 orang. Tergantung kebutuhan mereka. Karena yang bekerja sama dengan tiap toko itu bukan hanya sekolah kita saja, tapi sekolah lain juga melakukan kerjasama, terutama yang sama jurusannya dengan kita, dari pemasaran. Artinya kita berebut lahan untuk praktek dengan sekolah lain, sehingga ketika praktek Anda atau kalian harus benar-benar memberikan poin positif lah bagi perusahaan, ya. Kemudian ada Mailing Shopping Center, itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang ada King di sana kan, itu ya di Alfa. Perusahaan lain ada BPR Ciwidey, dulu pernah kita kerjasama di sana menempatkan siswa praktek. Ada juga BPR Mitra Rukun Mandiri, perbankan. Ada juga Bank Hayura Artalola. Nah, kemudian ada Samudra Terserba Soreang. Kemudian untuk jurusan lain, RPL, itu kita alhamdulillah mendapatkan tempat di beberapa perusahaan seputar kita. Kita ambil contoh PT PN 8 Ranca Bali, ada PT PN 8 Sinundra, dan PT PN 8 Ranca Bolang. Selain itu juga kita kerjasama dengan instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Soreang. Nah, tentunya di sana tersebar siswa itu ke beberapa instansi atau dinas, misalkan dinas pertanian, dinas dinas perhubungan, kemudian dinas pemuda olahraga, dan dinas lain. Termasuk di sana kita tempatkan siswa FPL di lingkungan DPRD atau Sekretariat Dewan. Selanjutnya kita juga pernah menempatkan siswa di PT Telkom Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak dalam dunia komunikasi
juga pernah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia di Soreang serta PT Pegadaian di Soreang, termasuk juga di Distrik Kabupaten. Nah, untuk di KAPI selain saya sebutkan saja, maaf ini kelewat, ada PT PLN Distribusi Soreang ini untuk FPL, kemudian Dinas Marga Kabupaten Bandung, kantor Samsat Kabupaten Bandung, dan mulai tahun 2017 ditambah dengan Alfamart khusus S Alfa untuk jurusan mesin dari ada PT Melania Industri Cibun. Nah, untuk KPL juga kita ada kerjasama dengan perusahaan PT Indonesia Bandung, PT Astek Bandung, PT Indika Bandung, semuanya ini bergerak dalam dunia IT. Ada Properti Wilayah 4 Bandung, ada Sekretariat Provinsi Jawa Barat, serta Badan Perdagangan Nasional Kabupaten Bandung. Ada juga PT Asuransi Jasa Raya Putra. Nah, ini untuk di KAPI, alhamdulillah kemarin kita mengeluarkan lulusan pertama angkatan pertama untuk desain komunikasi visual yang sebelumnya mereka pernah praktek di Jonas Foto Studio Bandung. Nah, selain itu juga untuk desain komunikasi visual kita pernah bekerjasama dengan sebuah stasiun TV digital namanya Inspira itu di kemudian pertama dan utama, mudah-mudahan kalian bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru tentunya, karena sekolah di SMK itu berbeda dengan sekolah menengah umum. Perbedaan-perbedaan itu sudah dijelaskan oleh Pak Gun dan nanti kali dilanjut lagi oleh. Baik, demikian pemaparan tentang dunia usaha dan dunia industri. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.